Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi sejarah Indonesia kita. Oke, sebelumnya Bapak akan bertanya, tahukah kamu ternyata hampir 200 tahun bangsa Indonesia atau bangsa kita itu dijajah oleh pedagang. Nah, kok bisa sih? Terus pedagang siapa atau apa ya yang dimaksud pedagang itu? Yuk kita cari tahu. Nah, kita kali ini akan membahas sebuah kongsi dagang yang bisa dibilang itu kongsi dagang paling besar dan paling kaya. Bahkan hingga sekarang itu belum ada yang nandingin. Nah, itu namanya VOC. Kongsi dagang Hindia Belanda. Ini yang punya orang Belanda ya. Nah, bagaimana sih sejarah dan perkembangan VOC di Indonesia? Yuk kita bahas sekilas di sini. Jadi Bapak akan bahas di sini itu bagaimana terbentuknya, terus siapa aja para tokoh di belakangnya, terus apa aja kebijakannya, terus hak-hak apa yang dimiliki oleh VOC, dan nantinya VOC itu kenapa sih bisa bubar gitu. Oke, kita bahas di sini. Nah, sekilas tentang VOC ya. VOC kepanjangannya itu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Verenigde artinya perhimpunan atau perkumpulan. Oost-Indische artinya Hindia Timur. Compagnie perusahaan atau kongsi dagang. Jadi kalau diartikan secara Indonesianya, kongsi dagang Hindia Timur. Nah, VOC ini adalah semacam perusahaan dagang besar gitu ya, yang menaungi berbagai pedagang yang ada di Belanda ketika itu. Jadi perkumpulan pedagang bisa dibilang. Terus apa yang mereka perdagangkan? Ya salah satunya itu komoditas berupa rempah-rempah. Nah, VOC ini dibentuk pertama kali pada 20 Maret 1602 di kota Amsterdam, Belanda. Ibu kota Belanda ya. Nah, penggagas VOC ini atau pemrakarsanya itu tokoh yang bernama Johan van Oldenbarneveldt. Ini penggagasnya. Terus VOC ketika pertama dibentuk punya gubernur jenderalnya. Yang pertama yaitu Pieter Both. Gitu. Oke. Next ya, kita lanjut. Nah, alasan mengapa VOC dibentuk. Ini adalah latar belakangnya. Jadi sebelum VOC terbentuk itu kan bangsa Belanda pertama kali tiba armadanya itu di tahun 1595. Tiba di mana? Di Banten. Nah, armada itu dipimpin oleh pelaut namanya Cornelis de Houtman. Itu adalah armada pertama Belanda yang tiba di Nusantara atau di Indonesia. Itu. Ketika Cornelis de Houtman pertama kali tiba di Banten, dia menemukan bahwa Banten itu ternyata menjadi pusat perdagangan rempah-rempah selain Selat Melaka. Nah, pusat perdagangan rempah-rempah kalau di Banten khususnya itu paling banyak lada. Karena kerajaan Banten di abad 16 itu adalah penghasil lada yang cukup banyak ya, karena dia menguasai Lampung yang merupakan salah satu daerah penghasil lada yang besar ketika itu. Nah, mengapa VOC dibentuk nih? Karena setelah Cornelis de Houtman, otomatis banyak pedagang Belanda itu berdatangan ke Nusantara untuk ikut-ikutan cari peruntungan ya, untuk mendapatkan rempah-rempah. Makin banyak pedagang Belanda, bahkan diikuti juga oleh pedagang Eropa yang lain seperti pedagang Inggris, otomatis pelayaran yang ke Nusantara makin rame. Kalau pelayaran rame, nah pedagangnya itu otomatis akan saling bersaing untuk mendapatkan barang dagangan yang murah hingga bisa dijual mahal di Eropa, dan mereka mencari keuntungan lebih dong. Nah, VOC ini nantinya dibentuk. Mengapa dibentuk? Karena untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antar pedagang Belanda, terus mencegah persaingan juga antar pedagang Eropa. Jadi pesaing Belanda itu nggak cuma sesama Belanda ya, tapi ada sesama pedagang tapi dari Inggris, dari Portugis, Spanyol dan sebagainya. Itu. Jadi keberhasilan
Cornelis de Houtman ini yang mengundang banyak orang Eropa untuk makin banyak berdatangan ke Nusantara, apalagi ketika memasuki abad 17 atau tahun 1600-an gitu. Selain itu juga untuk mencegah persaingan dengan pedagang Eropa lain. Nah ini EIC ini kongsi dagang bentukan Inggris. Terus mencegah juga persaingan perdagangan dengan pedagang Nusantara. Nah pedagang Nusantara nggak bisa dilupain. Kayak di kerajaan-kerajaan seperti Banten, terus nanti ada kerajaan Gorontalo, Demak, bahkan Mataram itu masih bersaing gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa VOC kongsi dagang ini dibentuk? Pertama, untuk mencegah persaingan dagang yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, terus mencegah persaingan tidak sehat juga antar pedagang Eropa, Belanda dengan Eropa yang lain, dan mencegah persaingan tidak sehat dengan pedagang Belanda dengan pedagang Nusantara gitu. Oke, lanjut ya. Oke, setelah VOC dibentuk, ternyata VOC itu nantinya ketika beroperasi di Nusantara di tahun 1602 sampai 1799, VOC ini memiliki hak istimewa yang dikenal dengan hak oktroy. Ini adalah hak yang sengaja diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda di Eropa sana kepada VOC sebagai perusahaan yang memang diberikan mandat atau amanah untuk mewakili Belanda di Nusantara. Mewakili dalam hal apa? Bidang ekonomi. Jadi kerajaan Belanda itu mempercayakan kepada VOC untuk mengeruk kekayaan di Nusantara itu agar menjadi kemakmuran bagi kerajaan Belanda. Kalau sekarang VOC itu mungkin kita tahu sebagai perusahaan milik negara, BUMN ya. Nah, untuk melancarkan aktivitas dari perdagangan VOC, maka VOC diberikan hak istimewa namanya hak oktroy oleh pemerintah kerajaan Belanda. Hak oktroy itu apa aja sih? Pasti ada hak monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang, terus mengangkat dan memberhentikan pegawai. Ada lagi mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, raja-raja Nusantara, memiliki tentara sendiri, ini militer, kemudian mendirikan benteng untuk pertahanan, serta menyatakan perang dan damai. Kalau kalian lihat dari semua hak oktroy ini, VOC itu udah mirip negara, tapi dia bukan negara. Jadi dia itu bisa dibilang mirip, kekuasaannya itu hampir kayak kerajaan Belanda, tapi dia nggak sepenuhnya secara politik kerajaan Belanda. Karena memang dia diberikan hak yang sangat istimewa ini. Kalau ada pertanyaan, mengapa VOC diberikan hak oktroy? Alasannya karena VOC diharapkan dapat beroperasi dengan mudah dan lancar di Nusantara, sehingga menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi kerajaan Belanda. Gitu hak istimewa VOC. Terus kalau VOC dianggap sebagai dianggap sebagai perusahaan yang seperti negara. Kenapa VOC dianggap seperti negara? Karena dia memiliki hak-hak yang menyerupai suatu negara, padahal dia cuma perusahaan aja, perusahaan besar tapi itu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, dalam melaksanakan operasinya di Nusantara, VOC ternyata memiliki beberapa kebijakan yang terkenal. Nah, Bapak bergariskan di sini ada 4 kebijakan ya. Yang pertama itu kontingenten. Kontingenten ini kata kuncinya itu pajak hasil bumi. Dibayarkan langsung kepada VOC. Nah, pajak hasil bumi ini diterapkan di daerah yang menjadi jajahan langsungnya VOC. Alhamdulillah. Misalnya Batavia. Kontingenten. Terus selanjutnya yang kedua ada Verpflichte Laverantie. Ini berupa pajak juga, tapi dia disebutnya penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Contohnya berupa beras dan rempah-rempah. Nah, perbedaan antara kontingenten dengan Verpflichte Laverantie antara lain, kontingenten itu diterapkan di daerah yang menjadi jajahan langsung VOC.
seperti Batavia. Sedangkan Verfrechta Referenti diterapkan di daerah yang tidak langsung dijajah VOC, misalnya di daerah seperti Kesultanan Mataram ya, Vorstenlanden. Tapi Kontingenten dan Verpflichte Referenti ini memiliki kesamaan juga dalam hal apa yang diserahkan, yaitu berupa pajak hasil bumi ya, beras maupun rempah-rempah itu. Jadi Kontingenten itu kalau ditanya perbedaannya apa, persamaannya apa, seperti tadi sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut. Kebijakan berikutnya nomor 3 adalah ekstirpasi. Ekstirpasi ini kata kuncinya itu adalah menebang tanaman rempah-rempah. Ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah. Terus kenapa sih rempah-rempah itu harus ditebangin? Terus sampai berkurang gitu jumlahnya. Karena agar dia tidak melebihi produksi. Logikanya adalah ketika produksi berlebih, rempah-rempah itu kan banyak tuh beredar. Ketika produksi yang berlebih, otomatis harga rempah-rempah cenderung menjadi murah. Dan harga rempah-rempah murah otomatis kurang menguntungkan bagi VOC. Makanya VOC ketika misalnya di Kepulauan Maluku ada tanaman rempah-rempah seperti cengkeh yang sangat banyak, itu sengaja mereka bakar-bakarin. Ya, mereka bakar-bakarin itu buat stoknya berkurang, jadi harganya tetap mahal. Harganya tetap mahal ya, mereka makin untung. Itu ekstirpasi tujuannya. Selanjutnya pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu kita tahu adalah pelayaran yang digunakan untuk mengawasi monopoli perdagangan. Biasanya menggunakan perahu kora-kora. Ya, kalau yang suka main ke Dufan pasti pernah tahu lah kalau kora itu kayak gimana. Gambarnya kayak gini nih. Jadi kalau ada yang bertanya, pelayaran hongi itu apa sih? Yaitu pelayaran yang tujuannya itu untuk mengawasi monopoli perdagangan VOC. Jadi ekstirpasi maupun hongi ini punya keterkaitan. Apa keterkaitannya? Pertama, VOC itu pasti mengerahkan armadanya itu untuk mengawasi monopoli perdagangan dengan melakukan pelayaran hongi. Dan ketika dia menemukan wilayah tertentu yang menghasilkan rempah-rempah, terlalu banyak rempah-rempah yang dikhawatirkan akan harganya menjadi murah, makanya dia selanjutnya melakukan ekstirpasi. Dia hapus setelah itu, dia kurang-kurangin gitu. Jadi ekstirpasi dan pelayaran hongi itu memiliki keterkaitan. Hongi untuk mengawasi monopoli, ekstirpasi itu untuk mengeksekusi dan mengurangi stok rempah-rempah di daerah asalnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sekilas mengenai kebijakan VOC dan kita langsung lompat ya. Kenapa sih VOC suatu perusahaan dagang yang besar di abad 17 yang labanya itu atau keuntungannya itu bahkan melebihi gabungan dari Microsoft, gabungan dari perusahaan-perusahaan besar seperti zaman sekarang, itu belum bisa menandingi laba VOC di abad 17 gitu. Namun pada akhirnya perusahaan ini bubar. Kenapa dan kapan VOC dibubarkan? Oke, kita bahas dulu kapan VOC dibubarkan. Itu pada tanggal 31 Desember 1799. Itu tepat tutup bukunya mereka ya. Nah, bubarnya ketika di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraeten. Tuh, ini kapan bubarnya? Pas akhir tahun 1799. Gitu. Nah, pembubaran VOC setelah dibubarkan setelah bangkrut. Kenapa bangkrutnya? Faktor pertama, banyak korupsi yang dilakukan pegawai VOC. Jelas, suatu perusahaan akan hancur perlahan dari dalam kalau pegawainya korup. Perlahan, ini budaya yang sangat merugikan banget ya. Di mana-mana itu kalau korupsi bahaya banget sih. Tuh, korupsi. Terus udah korupsi pegawainya, VOC juga punya utang yang banyak. Utangnya banyak itu karena apa? Untuk membiayai berbagai kepentingan. Nah, kepentingan apa aja sih yang dibiayai oleh VOC hingga hutangnya banyak? Ke poin yang ketiga, anggarannya sangat berat bebannya itu. Karena wilayah kekuasaan VOC itu sangat luas. Hampir seluruh Nusantara, bahkan dia sampai ke daerah Amerika Latin. Tuh, ada yang dikuasai. Terus selanjutnya, beban anggarannya dari mana hingga punya utang? Ke poin yang keempat, membiayai biaya perang melawan
rakyat Nusantara yang melawan VOC. Otomatis ya pengeluarannya banyak, pegawainya korup, habislah tuh perusahaan gitu. Selanjutnya ditambah lagi VOC itu makin lemah ketika bersaing dengan kongsi dagang lain, yaitu EIC. EIC punya Inggris, di mana pusatnya di India. Itu bersaing dengan perusahaan dagang yang lain, punya utang, anggarannya berlebih yang dikeluarkan, terus pegawainya korup. Aduh, kacau itu mah. Dan selanjutnya secara politik, negeri Belanda dikuasai juga oleh siapa? Prancis mulai tahun 1795. Jadi kalau kita lihat di sini penyebab kebangkrutan VOC itu, kalau kita garis bawahi secara ekonomi, banyak nih di sini. Kalau secara ekonomi yang poin ini, satu, korupsi, terus hutang, terus beban anggaran ya kalau ekonomi, biaya perang, tuh itu ekonomi ya. Ekonomi sekaligus politik ya, karena itu perebutan kekuasaan juga ya. Terus saja persaingan dengan kongsi dagang lain, ini ekonomi. Dan yang terakhir itu politik. Prancis menguasai negeri Belanda. Jadi kalau ada yang ditanyakan penyebab bangkrutnya VOC dari segi ekonomi antara lain korupsi, utang, beban anggaran, terus persaingan dengan kongsi dagang lain. Kalau dari segi politik, biaya perang melawan rakyat Nusantara sama kekuasaan Perancis terhadap negeri Belanda gitu ya. Nah, karena oke. Jadi itu sekilas mengenai sejarah dan perkembangan VOC. Kalau dijabarkan lebih lanjut lagi tuh ada berbagai referensinya tentang VOC ya. Tapi Bapak kasih poin-poin pentingnya aja untuk kalian pahami. Oke. Cukup sampai di sini. Jika ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan masukkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Bapak. Oke, sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian ataupun teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super. Bye-bye.